Ya, kita diperintahkan untuk menjalankan kesunahan. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau kita cinta Rasulullah pasti kita semuanya cinta pada Rasulullah, mengharap syafaatnya. Tentu kita juga harus tahu diri bagaimana agar dicintai, bagaimana agar diakui, bagaimana agar kita mendapatkan syafaatnya ya. Ya tentu kita harus tahu diri gimana ya kita perbaiki ibadah kita, di antara ibadah kesunahannya. Sholat sunat rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita sering-sering rajin ke masjid ya. Yang belum terbiasa kita biasakan. Sekarang tidak ada, seakan-akan tidak ada rumah yang jauh dari masjid, dari musola ya. Kita rajin. Toh kalaupun jauh kita semua rata-rata pasti punya kendaraan, nggak punya motor ada sepeda. Nggak ada sepeda toh kita juga punya kaki ya. Kita jalan, semakin kita jalan, satu sehat jelas, yang kedua pahala juga banyak. Karena apa? Setiap langkah, setiap jangkah kaki kita dihitung pahalanya ya. Semakin jauh tentu semakin banyak pahalanya daripada rumah yang dekat. Nah, ini bisa menjadikan inspirasi kita, menjadikan semangat kita untuk rajin pergi ke masjid atau musola untuk sholat berjamaah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya. Apalagi saat ini kita butuh olahraga ya. Jangan lantas terus kita di rumah terus nggak beraktivitas ya. Tetap kita beraktivitas seperti sholat jamaah. Kalau kita diam terus saja nggak gerak, wah ini mengurangi daya tahan tubuh kita ya. Karena manusia itu ya dalam satu hari ini harus bergerak, di antaranya gerak kaki, langkah kaki. Jangan sampai dalam sehari saja kita kurang gerakan kita. Salah satunya adalah gerakan kaki. Maka ketika kita melangkah menuju masjid, musola, berangkat pulang ya, berangkat balik, itu sudah lumayan kita sudah melangkah kaki. Dan tentu ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita, bisa menjaga imun kita. Nah ini juga termasuk olahraga, nggak disengaja ya. Makanya sebenarnya sholat ibadah kita itu juga merupakan bentuk gerakan-gerakan olahraga, gerakan-gerakan kesehatan tubuh. Makanya ibadah yang diajarkan, ibadah yang dilaksanakan oleh manusia itu sejatinya juga mengandung unsur kesehatan. Coba kalau kita lihat, kita amati gerakan tubuh kita ketika sholat ya, berdiri, konsentrasi dan berdiri, daya tahan kaki, kemudian ruku, daya tahan tulang punggungnya, berdiri lagi gerakannya, pinggulnya, sujud ya, sujud di situ aliran darah ini bereaksi dari kaki, dari tubuh ke atas kepala. Duduk kakinya dipancatkan ya. Sekarang bahkan viral banyak pijat-pijat terapi, pijat-pijat refleksi yang di situ pusatnya berada di kaki, telapak kaki. Nah ini sholat juga demikian. Sholat diajarkan bagaimana bentuk gerakannya. Ketika sujud, ketika duduk, kakinya dipancat, jari-jarinya dipancatkan, bahasa Jawanya ya. Apa itu bahasa Indonesia? Ini berarti bagaimana gerakannya di dalam sholat yang luar biasa. Jadi semakin kita rajin sholat, maka insya Allah kesehatan kita akan semakin terjaga. Allahumma amin ya. Jadi mulai sekarang ayo kita rajin sholat, kita perbanyak sholat sunat ya, kita rajin pergi ke masjid musola ya, apalagi bagi seorang lelaki ya, jangan terus diam diri di rumah ya. Oke, selanjutnya bahwasanya kesunahan-kesunahan di bulan Muharram juga membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an ya, ini penting banget, penting sekali
Sebelum melangkah membaca Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran itu merupakan pedoman umat Islam. Kita sebagai seorang Muslim, pegangan kita adalah Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Kalau kita berpegang teguh dalam hidup kita dengan Al-Quran dan hadis, maka hidup kita akan selamat ya. Meskipun kita tidak tahu isi terjemahnya Al-Quran, tapi enggak mapalah, kita terus membaca ya. Karena dengan membaca Al-Quran saja mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala. Tidak sampai tahu artinya, itu pun sudah mendapatkan pahala. Begitu luar biasanya Al-Quran. Terlebih kita tahu artinya, terlebih kita tahu makna yang tersimpan di dalam Al-Quran, maka Masya Allah luar biasa. Maka benar di dalam pujian-pujian, syair-syair tombo ati iku limo sak wernane, diantaranya adalah mojo Al-Quran angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran dengan angan-angan maknanya, kita tahu arti terjemah maksudnya, maka luar biasa. Bisa menjadikan obat hati, bisa menjadikan obat bagi segala penyakit. Maka dari itu pada saat ini, pada waktu ini, maka kita perbanyak membaca Al-Quran dengan harapan salah satu tentunya adalah mendapatkan syafaatnya, dan juga tidak lain adalah semoga kita selamat dari wabah penyakit COVID-19 Corona. Allahumma amin. Tuh, ada yang gak bisa atau belum bisa membaca Al-Quran, ini bagaimana? Ya belajar dan terus belajar. Bisanya membaca masih Iqra, ya kita membaca Iqra. Masih belajar baca alif ba ta, yuk kita belajar ngaji alif ba ta. Ngajinya masih banyak yang salah, ya enggak apa-apa, kita terus ngaji sambil belajar. Bukan justru kita sudah bisa pandai membaca Al-Quran tapi enggak pernah membaca, Qurannya enggak pernah dibuka, mentang-mentang sudah pandai membaca tidak mau ngaji Al-Quran. Qurannya di rumah hanya disimpan, hanya sebagai hiasan rumah, pajangan. Dan na'udzubillah min dzalik. Maka ayolah kita kembali lagi, kita buka lagi lembaran-lembaran Al-Quran, kita baca, kita perbanyak, kita jadikan sebagai wiritan kita. Jangan wiritan kita buka HP pagi, siang, sore, malam, mau tidur, sebelum tidur, gak lepas dari HP, tetapi malah lepas dari Al-Quran. Ini jangan ya, jangan sampai kalah. Harus imbang minimal. Pegang HP ya pegang Al-Quran, buka HP ya buka Al-Quran. Ya, pagi pegang HP, pagi juga harus pegang Al-Quran. Siang pegang HP, siang juga harus baca Al-Quran. Sore buka HP, juga kita buka Al-Quran. Malam kita sebelum tidur buka HP, kita juga buka ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Jadi hidup kita biar imbang. Kalau kita terus-terusan membuka HP saja, yang masuk dalam tubuh kita media sosial yang belum tentu benar tidaknya, membuat pikiran kita menjadi kacau, menjadi bingung, karena merasa tertekan, mungkin karena merasa ada pantauan, sehingga keadaan tubuh itu kacau, keadaan tubuh itu minder, merasa dikejar-kejar ya. Ini membuat pikiran menjadi galau, pikiran menjadi takut. Kekhawatiran inilah yang menjadikan orang imunnya menurun dan bisa menjadi sakit. Maka dari itu kita imbangi membaca Al-Quran. Saya yakin membaca Al-Quran itu bisa menjaga tubuh kita, hati kita dari kerisauan. Saya yakin pasti, dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya, meskipun tidak tahu artinya. Walau ayatan ya,
membaca Al-Quran. Bisanya kita membaca juz 30, okelah kita membaca juz 30. Sambil lambat laun, lambat hari kita akan tambah bisanya, kemahirannya. Tidak ada batas usia untuk belajar. Kecil belajar, dewasa belajar, tua juga tetap belajar. Nggak ada batas waktu, usia, tempat, dimanapun berada. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma walau bisin, ya. Cari ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Mulai dari manusia keluar di bumi sampai masuk ke bumi lagi. Mencari ilmu itu dimanapun berada sampai ke negeri luar, negeri Cina. Mencari ilmu itu wajib bagi semua kalangan, laki-laki, perempuan. Maka membaca Al-Quran itu harus kita perbaiki. Yang belum baik kita baiki, terus kita perbaiki. Yang belum kita belajar, tidak ada waktu terlambat, ya. Umur kita itu hanyalah umur angka, tetapi kita tetap dituntut untuk belajar mencari ilmu, belajar ngaji Al-Quran. Kita hiasi diri kita dengan membaca Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran adalah pedoman kita, pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Bukan pedoman kita HP, ya, apa-apa HP. Al-Quran tinggalkan. Oke, ya. Jadi hadirin semuanya, marilah ayo kita semuanya kita perbaiki mutu kualitas hidup kita, ya. Kita jangan sampai sehari itu meninggalkan membaca Al-Quran, ya. Karena kita sudah tahu dan kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, pegangan kita sebagai seorang muslim, dan membaca Al-Quran itu jadi obatnya hati. Kalau sudah percaya dan yakin, ayo kita jalankan, ayo kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin semuanya, amalan-amalan kesunahan-kesunahan bulan Muharram berikutnya adalah apa? Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Sekarang ada sebuah perumpamaan, dulur kabur, tonggo ketok moto. Apa? Sekarang banyak saudara-saudara, kerabat-kerabat kita itu yang entah itu karena jarak ataupun karena waktu membuat kita itu merasa jauh dengan saudara kerabat kita, ya. Mungkin karena jauh sehingga kita merasa nggak sempat untuk silaturahim. Mungkin karena waktu yang terlalu sibuk hingga kita tidak sempat untuk silaturahim ke kerabat kita, ya. Paman kita, kakek kita, saudara-saudara kita, saudara sepupu kita, keponakan kita. Nah, ini harus kita pertahankan dengan jalan silaturahim. Nah, ini penting sekali. Maka dengan jarak jangan sama membuat silaturahim kita hilang. Dengan kesibukan kita jangan sampai silaturahim kita putus. Maka kita sempatkan untuk silaturahim. Makanya sangat bagus sekali ulama kita, ya, di daerah kita, di negara kita, pada waktu Hari Raya Idul Fitri itu terbiasa adat untuk apa? Silaturahim. Maka jangan disia-siakan ini, ya. Jangan disia-siakan. Karena kalau kita tidak bulan Hari Raya Idul Fitri, maka sangat sulit kita untuk silaturahim. Maka kesempatan Hari Raya Idul Fitri itu kita gunakan untuk silaturahim. Sambung sanak raket, ya. Ya, jadi yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, maka harus kita jaga. Tradisi seperti ini harus kita jaga, kita dukung, kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada saudara kita, pada anak turun kita tanamkan. Karena tidak lain ini mempunyai manfaat faedah yang luar biasa. Salah satunya adalah ini, menyambung silaturahim. Ingat bahwasanya kalau
bukan tidak di bulan Syawal, sulit sekali kita semuanya, ya kan? Maka kita sambung. Di bulan Muharram ini kita jadikan momen-momen bulan Muharram sebagai momen yang luar biasa. Kita gunakan untuk menyambung silaturahim. Ya. Jadi jangan sampai dulur itu kabur, hilang. Tonggo sing ketok moto, ya. Tetangga itu juga penting, tapi jangan sampai dulure kabur, dulure hilang, ya. Jadi banyak sekali di dalam ajaran kita itu menganjurkan kita untuk silaturahim, untuk menyambung sanak rakat kita. Kita meneruskan perjuangan orang tua kita menyambung silaturahim. Jadi tugas kita sebagai seorang anak meneruskan perjuangan orang tua, yaitu menyambung silaturahim. Ini penting, ini yang mungkin banyak yang dilupakan, silaturahim. Kadang pada hari Idul Fitri kita sungkem ke orang tua saja, tapi tidak mau ke sanak-sanak saudara orang tua kita. Jangan, harus kita sambung, ya. Sekali lagi kita manfaatkan momen-momen seperti itu. Di saudara-saudara ayah kita, saudara-saudara orang tua kita, saudara-saudara kakek nenek kita, harus kita sambung, ya. Itu. Jadi sangat-sangat penting sekali silaturahim. Ya, jadi seperti itu silaturahim kita jaga, ya. Terutama bagi pemuda-pemuda ini, karena sebagai generasi bangsa, generasi para ulama, generasi orang-orang tua. Setelah nanti orang tua sudah tidak ada, generasi tua itu sudah ada meninggal, maka generasi muda kalian semuanya, anak-anak sekalian, maka yang menjadi penerus tanggung jawab ada di punggung kalian, ya. Maka kalau sekarang kalian biasakan, maka nanti kalian akan mudah untuk silaturahim. Akan tetapi kalau sekarang tidak dibiasakan, maka nanti akan sulit. Dan menganggap silaturahim hal ini menjadi asing, maka perlu kita biasakan sejak dini. Ayo kita bersama-sama latihan, kita bersama-sama membiasakan diri silaturahim. Semoga dengan silaturahim kini kita semuanya diperpanjang umurnya, diberi keberkahan diberi keberkahan umurnya, diperpanjang umurnya. Umur yang panjang itu, umur yang diperpanjang itu umur yang penuh barokah, umur yang di situ diisi dengan amal-amal ibadah yang baik, itulah umur yang barokah. Dan tentunya barang siapa yang menyambung silaturahim, maka rezekinya akan diperbanyak, rezekinya akan diperlancar, rezekinya akan diperluas. Maka ayo kita rajin hati silaturahim, terutama bagi kaum muda yang mencari rezeki, yang mencari lapangan kerja. Ayo kita perbanyak silaturahim, kita sambung silaturahim. Allahumma amin. Hadirin semuanya, berikutnya adalah kesunahan-kesunahan di dalam bulan Muharram adalah bersedekah, infak sedekah, kita perbanyak, kita tambahi. Yang belum terbiasa, kita biasakan untuk selalu bersedekah. Baik itu sedikit atau banyak. Sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisanya sekian, ya kita sekian. Kita bisanya segitu, ya segitu. Ya. Jadi kita munculkan, kita ciptakan mental kita sebagai mental yang dermawan, mental yang memberi, bukan mental meminta-minta. Meskipun kita masih membutuhkan, tapi selama itu di luar daripada kelebihan daripada yang kita butuhkan, ayo kita latihan bersedekah. Dan yakinlah bahwasanya kalau kita sedekah pasti akan dilipat gandakan. Barang siapa yang bersedekah sedekah, maka akan dilipat gandakan dan dibalas. Nah, ini janji. Kita harus percaya dan yakin. Maka kalau kita rajin bersedekah, maka rezeki kita juga akan semakin banyak dan semakin dilipat gandakan. Itulah karena dengan kita rajin sedekah,
maka kita akan terbiasa sedekah. Otomatis ini akan mengurangi daya pikir kita, akan mengurangi pola pikir kita sebagai seorang yang meminta. Kalau kita terbiasa memberi, maka sedikit demi sedikit pola pikir meminta, pola pikir berharap, tamak itu akan berkurang. Karena dengan demikian tamak mengharap sesuatu itu berangkat mengharapkan. Lah agar harap-harap, tamak-tamak itu berkurang bahkan tidak ada, ayo kita latih dari mental kita memberi, mental kita bersedekah semampu kita. Maka kalau kita terbiasa, satu, jelas Allah akan melipat gandakan, dan insya Allah akan tambah rezeki kita, tidak akan berkurang. Yang kedua, kalau kita terbiasa memberi, maka kita tidak akan menjadi seorang yang bermental meminta-minta. Jadi pikiran kita, dalam hidup kita tidak selalu dikerubungi sebuah harapan-harapan meminta-minta, bahasanya tamak. Sehingga kalau harap-harapan, tamak mengharapkan sesuatu, ya kalau dapat, kalau tidak dapat maka akan menjadi risau, galau, gelisah. Bisa sampai marah dan bahkan sampai membenci, suudzon kepada orang lain, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu bersedekah itu penting sekali dan bagus sekali, dan kita biasakan ya. Di mana itu ada kotak, ayo kita biasakan. Di masjid kita sangu ya. Tidak hanya kita pergi keluar kota, jalan-jalan itu kita sangu, tapi kita ke mushola, ke masjid kita sangu. Niat kita bersedekah. Adanya 1000 kelinding gak apa-apa. Dengan harapan kita besok lagi bisa sedekah 1000 kelinding. Kita berniat semoga kita besok bisa sedekah lagi. Walaupun 1000, besok datang lagi kelinding. Kita niat semoga besok bisa lagi, dan bahkan lebih dari 1000, 2000, besok datang 2000. Kita niat lagi semoga kita besok lagi ya bisa lebih, bahkan 5000, 10.000. Jadi ketika kita sedekah niat, semoga diterima oleh Allah. Dan kita harus berharap apa? Kita bisa melakukan ini lagi, kita bisa sedekah lagi seperti ini, bahkan lebih banyak lagi. Maka hidup kita akan terus seperti itu. Hidup kita, pola pikir kita akan selalu seperti itu. Maka kita akan mengejar untuk bersedekah. Kita berangkat sekolah, kita siap-siap sangu. Sangu tidak hanya untuk jajan, tapi juga untuk sedekah, infak, kita sisipkan. Nah, mungkin ada yang dibuat nabung untuk jajan, untuk sedekah. Kita biasakan sejak ketika kita sedekah, kita niatkan seperti tadi, semoga diterima oleh Allah. Semoga besok kita bisa seperti ini lagi. Bahkan semoga besok kita bisa seperti ini dan lebih banyak lagi. Nah, gitu ya. Yang disisipkan, yang kita tabungkan, kita juga niat. Semoga sisipan saya ini, tabungan ini bisa bermanfaat nanti ke depannya. Yang digunakan untuk jajan, kita niati semoga ini bisa membantu saudara kita. Ya, kita membeli jajan, otomatis mereka bekerja, hasilnya untuk keluarga mereka juga. Nah, ini berarti semuanya ini ada niat yang bagus. Sedekah kepada orang lain yang berjualan, sedekah untuk yang kita sedekah infakkan, yang kita sisipkan sedekah untuk kebutuhan nanti kita, agar kita bisa hidup dan agar nanti kita bisa beribadah dengan baik. Nah, karena apa? Karena dengan sedekah, karena dengan menabung ini, andaikan ya, kalau orang bekerja, andaikan kita hidup lama ya, kita bisa bekerja keras. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi ya. Andaikan nanti kita hidup masih lama, ayo kita bekerja keras. Andaikan kita hidup tidak lama, maka kita rajin ibadah. Jadi itulah beberapa kesunahan di dalam bulan Muharram ya,
yang sebenarnya itu juga kita biasakan selain di bulan Muharram. Sholat sunat, membaca Al-Quran, menyambung silaturahim, bersedekah. Tetapi di bulan Muharram ini, bulan di pertama tahun Hijriah, tahun Islam ini, ayo kita perbanyak, ayo kita biasakan yang belum terbiasa, ayo kita tambahi yang sudah terbiasa, dengan harapan nanti ke bulan berikutnya, ke masa setelahnya itu bisa lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentu di bulan Muharram ini bulan yang mulia. Tentu amal-amal nanti di bulan Muharram ini dilipat gandakan, dengan harapan semua amal ibadah ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kemudian tidak lupa di bulan Muharram, bulan Syuro ini, ayo kita bersedekah menyantuni anak yatim dengan mengusap kepala anak yatim untuk menunjukkan belas kasihan kita. Di dalam sebuah kitab dijelaskan, dalam sebuah kitab dijelaskan, di dalam kitab Umdatul Qori, waman masakha yadahu ala ru'usil yatim yaumal asyura, barang siapa saja yang mengusap tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan, maka Allah akan mengangkat derajatnya setiap satu rambutnya. Maka ayo kita nabung tadi, kita sedekahkan, dan juga kita berikan kepada anak yatim. Kita usap kepala anak yatim, yang merupakan bentuk daripada belas kasih kita kepada anak yatim. Baiklah hadirin semuanya, semoga kita nanti akan dimudahkan di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah, terutama di bulan Muharram ini, dan yang tentunya amalan kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap selanjutnya setelah bulan Muharram kita bisa melakukan amalan-amalan tadi, kita bisa istiqomah. Tentu kalau sudah istiqomah, kalau sudah terbiasa, ini akan menjadi ringan dan menjadikan percontohan kepada saudara-saudara kita sekitarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.